Sekarang makanan sudah bagus. Kalau Pak Helmi mau masuk ke tempat saya, silakan makannya udah enak. Pasti nambah makannya itu. Ya, ya ini Mas serius Pak. Kalau dulu katanya makanan di apa namanya makanan di lapas itu tuh kayak makanan ternak. Iya. Tapi sekarang enggak ya Pak? Iya enggak. Nah, silakan kalau Pak Mas Helmi ke sana nanti pasti nambah lah. Nanti pakai teman-teman kalau yang main-main dari media dari Radar ke sana ya silakan cobain. Saya suruh nyobain. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Hari ini saya punya tamu istimewa karena beliau baru saja bertugas 3 bulan di Kota Tasikmalaya. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tasikmalaya, Pak Davi Bartian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Hilmi. Baik ya. Gimana Mas Hilmi, sehat? Oh sehat harus. Dengarnya Pak Davi baru 3 bulan ya? Di tugas di Tasikmalaya. Gimana Pak? Enak Pak di Tasik Pak? Ya alhamdulillah di setiap tempat tugas dimanapun saya ditugaskan ya, selalu saya nikmati ya. Penugasan awal saya pertama di Papua tahun 93 ya. Iya, okay. Tahun 93 sampai dengan 2009. Ya alhamdulillah kurang lebih 16 tahun ya di Papua. Kemudian juga ya muter-muter aja lah di Papua itu. Kemudian dipindah lagi ke Bengkulu. Ya. Kemudian dari Bengkulu ke Cirebon. Oke. Dari Cirebon ke Lampung. Iya. Dari Lampung ke Bandung. Dari Bandung ke Aceh. Dari Aceh ke Tasik. Nah sebenarnya Bapak orang mana nih Pak? Di antara tadi Langlang Buana ke sana kemari itu? Kalau asli saya orang gila sebenarnya. Kalau asli mah orang gila sebenarnya kan gitu. Tapi itulah karena tugas ya, kita kan harus mempersiapkan semuanya ya mental ya kan gitu segala macam untuk bisa beradaptasi dengan di tempat tugas gitu kan. Kalau untuk asli saya juga sebenarnya kalau dibilang ya ibu saya orang Citapen sebenarnya. Keluarga dari Citapen Tasik gitu kan. Kalau bapak dari Sumatera Selatan. Oke. Jadi perpaduan antara Kelom dengan PMP. Iya benar-benar. Tuh Pak Kalapa sudah tahu Kelom aja berarti memang ada kedekatan. Berarti agak merasa sedikit ada kedekatan emosional jadi agak lebih nyaman mungkin ya Pak ya? Iya kalau ya mungkin darah Sunda dari ibu ya kan gitu ya. Oke. Wah, kalau gitu kita harus ucapin selamat datang dulu nih buat Pak Kalapas bertugas di Tasikmalaya. Dan baru saja bertugas 3 bulan, saya beberapa kali juga memantau Pak perkembangan atau program-program yang ada di dalam lapas. Misalkan paling yang terbaru kayak kemarin ada yang namanya pembentukan pramuka juga di lapas. Itu gimana Pak? Bisa dijelasin? Oh saya kaget loh, kok bisa juga ternyata di lapas ada pramuka ya, mereka mau ngapain gitu. Tapi kan ternyata melihat dari kenapa harus dibentuk juga itu luar biasa. Bisa dijelaskan itu seperti apa program itu Pak? Ya memang kegiatan pembinaan ya yang kita lakukan bagi para narapidana yang ada di lapas ya secara umum ya itu terbagi 2 bagian sebenarnya. Pembinaan kepribadian ya dan juga pembinaan kemandirian. Yang salah satu kami buat untuk kegiatan kepramukaan ini adalah salah satu wadah ya untuk lebih meningkatkan pembinaan kepribadiannya para warga binaan. Dengan salah satu contohnya mungkin di dalam lapas tuh ada kegiatan selain pramuka juga ada sebenarnya. Ada kegiatan pengajian ya kan gitu. Sholat berjamaah ya kan. Belajar tentang pengetahuan yang lain seperti pertanian juga kita ajarkan ya kan gitu. Nah, kebetulan pramuka ini kan semacam satu wadah yang kebanyakan rata-rata itu adanya di lembaga pendidikan, ya kan gitu. Itu kok bisa ada di lembaga di pemasyarakatan, khususnya bagi mereka para anggota pramukanya ini adalah yang notabene memang adalah para pelanggar hukum kan gitu. Ya tentunya ini satu feedback atau suatu indikasi yang bagus untuk bisa istilahnya merubah mereka karakternya dibekali dengan pelatihan pramuka. Karena memang saya juga secara pribadi saya mengakui saya juga belajar banyak dari pramuka waktu sekolah dulu gitu kan. Betul. Pembentukan karakter saya juga diajari seperti itu waktu itu. Ya sekarang apa salahnya karena warga binaan juga adalah masyarakat yang mempunyai hak yang sama sebenarnya. Cuma mereka itu hak mereka sekarang hanya hilang kemerdekaan gitu kan. Betul. Karena kelakuannya. Ya karena mereka ya mungkin karena situasi ya kan gitu karena kondisi mereka harus berhadapan dengan hukum kan gitu. Ya tentunya dengan pramuka ini kita mencoba membuat satu pendidikan karakter yang ada di lapas kepada para warga binaan. Ya
Ya tentunya kan kami juga kekurangan tenaga sebenarnya Iya, betul. untuk selaku pembina. Ya makanya kami mencoba berkoordinasi dengan kuartir cabang di Kota Tasik. Alhamdulillah direspon dan juga mereka sudah mengirimkan pembina-pembinanya untuk memberikan pelatihan kepada para warga binaan, dan warga binaannya pun juga antusias gitu loh, sehingga hubungan ini bisa berhasil dan bisa terbentuklah pramuka di dalam lapas. Keren. Nah, kalau misalnya dulu kan hampir semua mungkin ya, tadi Pak Davi merasakan bagaimana manfaatnya dari pramuka. Saya juga demikian dulu sampai segala macam di sekolah. Tapi kalau misalnya pembelajaran pramuka di lapas itu kayak gimana Pak? Apakah mereka diajarin Morse juga kayak kita dulu? Iya. Atau gimana Pak? Betul. Kemarin kita diajari Morse dan juga semapur kemarin. Jadi pada saat sebelum pengukuhan dan pelantikan para pengurus dan juga para warga binaan yang akan dibentuk jadi gugus depan, ya, itu mereka disambut dulu oleh para warga binaan dengan ucapan semapur, dengan sandi semapur, ucapan selamat datangnya, kan gitu. Dan Ada tepuk pramukanya kayak ya, gitu juga. pastilah otomatis. Seru. Otomatis ya seperti itu. Kadang-kadang lihat pramuka ini saya kadang-kadang selalu bernostalgia ikut zaman kecil Iya, dulu benar, kan. Pak. Masih lebih juga pasti ngalamin kan gitu. Iya, tentu. Ya jadi itulah seperti itu kondisinya ya. Semua apapun yang diajarkan di luar pramuka, di luar ya, dengan pramuka yang ada di dalam lapas, insya Allah sama kan gitu. Karena materi pendidikannya pun seperti itu gitu. Kecuali jangan sampai diajarin panjat tembok, nah, itu nggak boleh. Diajarin pramukanya diajarin di panjat tebing kan, di sana kita larang. bener. Atau misalnya kan bikin Iya kali tali-tali kemali sih. kan gitu. Nanti malah Iya malah lompat tembok kan repot saya itu malah. Lucu nih bener. Iya baru kepikiran bener. Tapi itu dari mana Pak ide bisa saya masukin pramuka deh gitu? Oh gitu, karena memang selama saya tugas saya punya pengalaman seperti itu pernah. Oh, Di tempat lain pun juga pernah saya bentuk gitu kan. Pantesan. Saya bentuk dan juga kebetulan di Tasik juga pernah sebelumnya sudah pernah ada. Cuma istilahnya belum sampai ke yang lebih serius lagi kan gitu. Hanya Sekedar- wacana-wacana aja Nah, gitu. sudah dibentuk udah kegiatannya udah. gitu kan. Cuma istilahnya legalitasnya. Nah, kalau kemarin sudah dilengkapi semua. Majelis pembimbingnya juga dibentuk gitu kan, badan kelengkapannya juga ada, gudegnya juga sudah ada kan gitu. Strukturnya istilahnya Ya, segala macam udah dilengkapi ya Pak komplit ya. legalitasnya kan gitu. Oh, keren ya. Ada nomor gudegnya 081 082 loh lapas tuh. Wah, berarti udah Udah saka pengayoman malah sekarang. keren. Oke Pak, saya ingin ngobrol lebih basic lagi nih Pak, mengulang sedikit. Karena kan kalau misalnya hari ini ketika orang mendengar lapas lah, itu kan menakutkan juga Pak sebenarnya. Saya jujur selama hidup itu dulu saya pernah sih masuk, bukan karena masuk di BUI ya, pernah menjenguk orang gitu. Dan itu dulu Pak, saya tahun berapa dan memang menakutkan Pak. Ini saya mau curhat juga nih, tapi saya pikir hari ini sudah berubah. Iya. Saya pas masuk aja Pak udah nggak enak Pak. Sebenarnya tentu saja lapas juga tidak memproses hukum, hanya menerima orang yang memang sudah berperkara hukum dan diputus segala macam dan masuk lapas Pak. Nah sebenarnya kayak misalnya tadi sedikit juga sudah kita singgung soal mereka di situ ngapain aja Pak gitu sebenarnya, walaupun namanya juga sudah lembaga pemasyarakatan gitu yang memang dibina. Bisa dijelaskan secara dasar dan ini seperti apa tuh Pak? Oke, terima kasih Mas Helmi ya. Ya memang apa yang disampaikan Mas Helmi itu sama dengan pandangan masyarakat secara umum ya, tentang penjara apa kan gitu. Memang serba menakutkan. Ya kan gitu. Ya memang kondisinya memang seperti itu. Waktu pada saat dulu ya memang seperti itu gitu kan kondisinya ya. Sebenarnya kalau kami selaku petugas sebenarnya nggak seperti itu apa yang dibayangkan oleh masyarakat kan gitu. Karena kan apalagi di bulan bakti pemasyarakatan, bulan April ini adalah hari ulang tahun pemasyarakatan yang ke-57 ya kan gitu. Dimana pada saat itu terjadi perubahan sistem. Dulu dikenal dengan penjara. Ya kan gitu. Penjara. Cara sistem perlakuannya mereka penjara gitu kan. Penjara kan berarti penjeraan. Ya kan berarti harus dibalas nih. Di dalam diperlakukan seistilahnya biar kapok lah gitu mereka. Nah, tapi nilai itu bergeser setelah 27 April 1964 itu sistem pemasyarakatan. Jadi dimasyarakatkan. Mereka dicoba untuk diintegrasikan, ya kan gitu. Ya tentunya dalam berproses dari tahun 64 pergeseran sistem dan nilainya itu sampai dengan di 2021 ya tentu juga mengalami pasang surut ya. Ya baik dalam
SDM petugasnya, sistemnya, tata layanannya, semuanya memang selalu berproses. Ya mungkin pada saat itu masih SDM-nya pegawainya mungkin masih kurang bagus, sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah juga masih terbatas, sehingga ya memang kita mencoba semaksimal mungkin dengan kondisi seperti itu untuk memberikan pelayanan. Ya mungkin namanya orang diberi pelayanan kepada masyarakat, ya mungkin banyak masyarakat yang kurang puas sehingga menimbulkan image atau konotasi yang berbeda dengan gitu. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya tentunya ini perubahan-perubahan ini memang sekarang ini ya alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih bagus ya, walaupun ya mungkin namanya suatu organisasi dalam perjalanannya tentu mengalami pasang surut, dan juga kadang-kadang memang masyarakat masih melihat image lapas itu masih seperti itulah, lapas orangnya narkoba lah, beginilah begitu. Ya memang kita nggak pungkiri memang seperti itu gitu kan. Misalnya dalam artian kondisinya ada yang sebagian seperti itu gitu kan, juga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kan gitu. Tapi sekarang kita sudah diwacanakan untuk kita mencoba membangun image yang positif kepada masyarakat tentang pelayanan kita ya kan gitu. Sekarang pelayanan sudah gratis semua, tanpa biaya kan gitu, dan juga perlakuan kepada mereka sudah lebih representatif dalam memberikan pelayanan. Sekarang makanan sudah bagus. Kalau Pak Helmi mau masuk ke tempat saya, silakan, makanannya udah enak, pasti nambah makannya itu. Ya, ini Mas serius Pak. Kalau dulu katanya makanan di makanan di lapas itu tuh kayak makanan ternak. Iya. Tapi sekarang enggak ya Pak? Iya enggak. Silakan kalau Mas Helmi ke sana nanti pasti nambah lah. Nanti pakai teman-teman kalau yang main-main dari media dari Radar ke sana, ya silakan cobain. Saya suruh nyobain makanan penjara kan gitu. Dan kemudian juga untuk pelayanan seperti itu kita berusaha untuk lebih baik. Ya tentunya kami bisa bangkit menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi kan juga atas kontrol sosial masyarakat. Betul. Juga. Ya kan gitu, masyarakat memberikan kritikannya atau masyarakat memberikan atensi masukan yang positif. Kemudian juga pemerintah daerah juga sama-sama menjaga, membangun supaya ya karena apabila lapasnya di satu tempat kurang bagus, otomatis kan juga akan membawa pengaruh juga ke daerah tersebut kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Iya, betul. Tadi seperti yang saya katakan memang pengalaman, dan saya pikir hari ini memang sudah sangat berubah. Misalnya nih dengan kita sebagai awak media, sebagai fungsi kontrol juga Pak, melihat begitu sangat terbuka sekarang loh, kegiatan-kegiatan bahkan media diundang. Hari ini pun Pak Davi datang ke sini pun ini sebuah keterbukaan gitu. Dan Pak, ini yang paling basic juga terkait kalau misalnya di Tasikmalaya itu kan lapas kelas 2B ya Pak ya. Itu memang maksudnya kelas 2B itu apa? Kelas-kelas kelasnya atau levelnya atau seperti apa sih Pak, bisa dijelasin? Itu kalau untuk kelas-kelas di lapas ya, kalau seperti di lapas itu ada beberapa macam eselonisasi sebenarnya, tingkat eseloneringnya gitu kan. Kalau lapas kelas 1 berarti pejabat yang memimpin institusi itu adalah eselon 2 kan gitu. Ada lagi yang namanya lapas kelas 2A gitu kan, itu dipimpin eseloneringnya oleh mereka yang mempunyai eselon 3A dengan ya golongan pangkat yang sudah ditentukan seperti itu. Lapas kelas 2B sebenarnya eselon 3B. Tidak berdasarkan jumlah kapasitas ya. Kadang-kadang ada yang lapas yang besar isinya sedikit, ada yang lapas yang kecil isinya lebih banyak, kan tergantung memang mobilitas atau dinamika penduduk di satu tempat itu yang berbeda. Kalau di provinsi rata-rata ya mungkin struktur eselonisasinya lebih besar. Ya. Ada lapas kelas 1, ada lapas kelas 2A kan gitu. Kalau di kabupaten ya memang rata-rata kebanyakan lapas kelas 2B, atau bahkan juga ada lapas kelas 3 sekarang nih. Nomenklatur yang baru ada lapas kelas 3. Ya tentunya juga ada lapas-lapas yang memang kekhususannya gitu kan. Kayak ada lapas teroris ya kan gitu. Lapas narkoba, lapas perempuan, lapas anak ya kan gitu. Jadi seperti itu. Ya kebetulan lapas Tasik ini termasuk lapas kelas 2B dan memang letaknya juga di ibu kota nih, di kotanya, di kota alun-alun dengan luas yang cukup kecil lah, nggak sampai 2 hektar di situ ya. Dan juga kapasitas kami itu di lapas Tasik itu cuma 88 orang masih. Sekarang hari ini di UNIS 346. Itu gimana tuh? Nih kita sebagai media itu udah bosan kayak Pak menyoroti bagaimana over kapasitasnya dan tidak maksimal untuk ya itu tadi jatuhnya kepemimpinan tidak maksimal dan segala macam dan kenyamanan segala macam. Itu kenapa ya kok nggak beres-beres sih Pak? Maksudnya apa sebenarnya harusnya seperti apa itu? Karena kan ya melebihi kapasitas gitu.
Ya itulah karena memang masyarakat sekarang kan pertambahan penduduk juga tambah banyak nih, ya kan gitu, otomatis dinamika juga seperti itu. Oke. Ya kan gitu, apalagi di tengah pandemi sekarang nih, COVID-19 ini kan Oke. banyak orang-orang yang kehilangan mungkin pekerjaan, penghasilannya berkurang atau segala macam kan gitu. Ya tentunya juga ini kan menjadi satu simulan untuk rangsangan untuk berbuat yang kurang bagus kan. Ya syukur-syukur kalau tidak berbuat kan gitu. Tapi paling tidak sudah ada itu jangan gitu. Tapi bukan saya menyoroti masalah akibat dari pandemi ini ya. Kadang-kadang secara umum lah, secara umum di kondisi sebelum pandemi juga ya memang kadang-kadang yang tingkat kesadaran hukum masyarakat mungkin masih ini ya, karena mereka harus terpaksa kadang-kadang melakukan pelanggaran hukum kan gitu. Ada yang memang tidak sengaja ya kan gitu. Ya tentunya masalah overcrowded di lapas ini memang sudah jadi masalah umum ya, masalah umum yang memang seperti itulah gitu kan. Saya pun juga memang kalau dari segi pelayanan, pembinaan, perawatan kepada para warga binaan ini ya memang dengan kondisi seperti itu ya masyarakat menilai pasti kurang maksimal lah, ya kan gitu. Pengawasannya kurang, pelayanannya mungkin kurang bagus, tapi kami berusaha dengan sarpras yang serba terbatas kami berusaha memberikan pelayanan yang baik lah kepada masyarakat ya dengan kemampuan kami itu tadi ya kan gitu. Ya pelayanan seperti itu ya tentunya ini juga kalau saya pengusaha hotel kalau boleh jujur ya. Kalau hotel itu udah penuh bisa ditulis di depannya full book. Kalau lapas penuh saya nggak boleh nulis. Iya benar. Tetap ditampung terus kan. Bener. Hotel-hotel lain bintang 5, saya bintang 7 masih lebih. Puyeng. Bisa aja nih Pak. Bener juga. Iya juga loh Pak. Iya kalau hotel penuh bisa tulis di depan dia di parkirannya itu bisa tulis full book gitu. Udah orang penuh, balik lagi. Balik gitu lagi. Kalau di lapas kan nggak bisa. Ya kan gitu. Juga Pak ya. Mereka bintang 5, saya bintang 7. Puyeng. Puyeng. Iya bener juga Pak. Masa ya baru kepikiran saya juga Pak. Iya ya. Lantas siapa nih Pak yang harusnya misalnya ada kepekaan kayak misalnya pemerintah daerah juga melihat karena yang masuk di situ-situ tentu bukan orang Papua atau bukan Aceh kan orang-orang Tasik juga yang paling kebanyakan, berarti harus ada kepekaan dari pemerintah daerah sendiri ya Pak. Iya, kalau untuk masalah pembinaannya, alhamdulillah ya kolaborasi kami dengan pemerintah kota setempat sudah cukup bagus ya. Dalam artian begini, pernah pada saat waktu kunjungan Pak PLT Wali Kota atau beliau sangat mengapresiasi kegiatan pembinaan sampai beliau ini membeli hasil karya para warga binaan untuk seluruh teman-teman Forkopimda, ya kan gitu. Dalam artian mereka ini loh, silakan gunakan hasil karya warga binaan, ya kan gitu. Ya bagi kami ini suatu atensi yang positif kan gitu. Wah, berarti ada pemberantasan. Terus kemudian juga dari pihak rumah sakit juga membeli hasil karya untuk kegiatan peningkatan pelayanan rumah sakit 1000 sendal jepit setiap bulan. Oke. Ya kan berarti cukup ini ya. Terus kemudian juga untuk masalah tempat ya memang dulu pernah diwacanakan juga katanya ada relokasi atau alokasi lahan untuk lapas yang ditempatkan jadi lebih tempat yang lebih luas lagi gitu kan, karena sekarang posisinya sudah kurang strategis di tengah kota kan gitu. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan kami juga mungkin agak terhambat kan, untuk pelayanan kami juga atau mungkin pelayanan yang istilahnya kepada pembinaan kepada mereka juga nggak fokus mereka karena ada dengan suara mobil breng ya kan gitu. Jadi ya kalau tidak ada tempat yang disediakan alokasi lahan yang mungkin cukup besar kan? Oke. Ya kalau nggak mengapresiasi keterlaluan juga Pak pemerintah dengan segala keterbatasan yang ada di lapas. Oke Pak, tadi terkait dengan ada beberapa hasil produk yang memang dihasilkan dan juga bermanfaat. Memang apa Pak yang mereka lakukan di lapas selain untuk menebus gitu dengan jangka waktu? Mereka itu seperti apa yang mereka lakuin? Ini ketika yang paling basic misalnya ada seseorang si A nih udah diputus perkara segala macam, dihukum sekian tahun, kamu masuk lapas. Nah, dia itu setelah masuk itu ngapain apa? Tidur, makan. Tadi kata Pak Davi enak makannya, utama enak kan gitu. Gimana itu Pak? Ya tentunya mereka mengikuti begitu pada saat mereka masuk ya sudah diputus oleh hakim, kamu jadi narapidana, tapi kamu dihukum sekian tahun, kamu masuk di penjara. Ya tentunya kami selaku petugas ya pertama melakukan identifikasi, ya kan gitu, memeriksa, mewawancara, ya kan gitu. Siapa nama kamu, perkaranya apa, latar belakang keluarganya seperti apa, pendidikan kamu apa, punya keahlian apa, tempat tinggal kamu di mana, sudah berapa kali, ya kan gitu. Kira-kira, nah itulah
Terus kemudian juga kita kenalkan dengan program pembinaan yang ada di lapas, ya kan gitu. Ya mereka tentunya ada jam-jam tertentu di lapas, ya jamnya waktu sarapan pagi, jamnya tidur, jamnya dibuka pintu kamar, ya kan gitu. Nah di sela-sela kegiatan itu kami memberikan kegiatan-kegiatan, ya kan, ada kegiatan pembinaan keagamaan, ya kegiatan pelatihan-pelatihan yang sifatnya teori, kita kasih penyuluhan apa segala macam. Nah, dan juga kita walaupun kondisi sempit itu kita punya pertanian loh di dalam tuh, di hidroponik dengan sistem media tanamnya dengan hidroponik. Ya kita mau lahan nggak ada kan, akhirnya kita manfaatkan area beranggang itu untuk ditanami sayur-sayuran dengan media hidroponik itu pakcoy, sejenis sawi dan sebagainya, selada gitu. Itu begitu panen selesai langsung diambil sama supermarket setempat di sini loh. Iya, jadi nggak ada pakai nunggu besok gitu, selesai waktunya panen dikemas, dibawa langsung dipasarkan dan dibayar. Ya berarti kan mereka yang melakukan pekerjaan itu mereka memperoleh hasil kan gitu. Itu salah satunya ya, satunya. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan pembinaan yang lain, ada pembinaan kita menjahit juga ada di dalam, yang latih menjahit. Makanya tadi saya bilang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah inilah salah satu bentuk life skill pembinaan kemandirian, agar mereka pada saat keluar dulunya nggak bisa apa-apa, minimal keluar dia sudah bisa menjahit, sudah bisa bercocok tanam, latihannya kan gitu, sudah bisa menganyam rotan. Bentar Pak, setelah dijelasin kok enak ya di dalamnya. Lah enak Pak, kan dikasih ilmu, makan gratis, gitu ya Pak? Iya, kalau bukan masalah enak ya, sekarang Mas Hilmi saya tantang seminggu lah di LP, gitu kan. Bawa semua fasilitas yang ada nih, bawa laptop, bawa apa segala macam, seminggu aja di LP kan gitu. Kira-kira enak nggak? Iya. Jadi memang seperti itu kegiatannya, ya pembinaan life skillnya kayak seperti itulah. Memang apa istilahnya ya, kita coba arahkan mereka begitu. Kemudian untuk pembinaan keagamaan juga itu ya, sampai saya sempat istilahnya membuat suatu motivasi sederhana kepada mereka. Nah yang namanya para narapidana kan ada sebagian yang badannya bertato, tatonya banyak, udah kayak orang kan gitu. Bener. Saya tanya, kamu bisa ngaji enggak? Belajar, ya kan gitu. Nanti kamu orang begitu keluar, orang lihat tatonya tapi kamu bisa ngaji, wah itu satu yang kayak kan preman bertato tapi bisa ngaji kan gitu. Ya apalagi pulang-pulang jadi ustadz misalnya. Ya kan gitu. Ya kan istilahnya penjahat jadi ustadz tuh banyak kan gitu. Ya keren. Oke, tapi jangan sebaliknya ya, jadi ustadz jadi penjahat. Jelek kalau ada mantan ustadz itu lebih jelek. Bagusan ada mantan preman kan gitu dibanding dengan mantan ustadz. Oke Pak, tapi kita lebih spesifik Pak terkait dengan bagaimana siapa yang kayak misalnya untuk yang mengajarkan, apakah pihak lapas bekerja sama kayak misalnya tadi bahkan dulu kalau saya kayak sendal tadi Pak, misalnya untuk sampai diambil sampai pihak rumah sakit itu bagaimana, atau memang ada divisi khusus yang menangani itu, atau memang pihak lapas sendiri mengajak kerjasama dari luar terkait pembinaannya? Ya kalau untuk misalnya tenaga pelatih ya, kita mulai dari tenaga pelatih struktur ya, untuk memberikan satu pembekalan kepada para warga binaan. Kita juga ada juga petugas saya yang bisa, ya gitu. Ada juga petugas kita yang bisa. Kemudian juga untuk kalau ada kurang bisa, kita bekerja sama dengan misalnya dengan kegiatan perikanan, pertanian, kita dengan instansi terkait kita dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan kan gitu, dan juga syukur-syukur bisa memberikan modal dasar untuk kegiatan pembinaan tadi ya kan gitu. Kemudian juga kalau untuk yang seperti yang saya tanya pembuatan sendal jepit, ya tentunya kami juga untuk bahannya kita belanja di luar ya, beli. Mereka tinggal merakit di sini karena mereka sebelumnya sudah diajarkan. Kita membuat sendal jepit, sendal hotel, baju, jahitan baju office boy segala macam kita juga sudah kita lakukan gitu kan. Ya tentunya kemarin pas lagi anyaman rotan sidat di sini dilihat, ini langsung sekarang udah mulai banyak peningkatan pesanan-pesanan. Saya alhamdulillah. Ya jadi saya sebenarnya Kalapas mengangkat marketing sebenarnya. Jadi produksi memasarkan. Ini beli gitu. Dari perusahaan saya, Prodio gitu. Dan kebetulan kita punya produk ya, kita namai dengan kita brand sendiri, namanya Haskana. Apa? Haskana. Hasil karya narapidana. Itu jadi produk yang brandnya itu gitu ya. Jadi Haskana, hasil karya narapidana. Apalagi kalau misalnya ditunjang dengan fasilitas yang kayak pertanian misalnya ya Pak ya. Iya benar ya.
Ya kebetulan di tahun ini ya kami juga tidak tahu, pimpinan saya mengusulkan ya lapas Tasik ini untuk menjadi lapas industri, ya kan gitu. Oke. Otomatis kan bisa dibayangkan sama Mas Hilmi. Kalau untuk lapas industri kan berarti tempat dan semua kegiatannya harus kira-kira yang representatif untuk menunjang Iya, lapas iya. industri. Kita tempatnya kecil. Nah seandainya kalau dikirim peralatan atau bahan-bahan yang Keren. besar-besar mesin ya kan gitu. Nah tentunya ini kan juga perlu dukungan juga kan gitu. Perlu dukungan untuk kita dapat lahan yang seandainya memang saya juga nggak tahu sampai diusulkan untuk lapas industri, entah nanti pada saat pelaksanaannya mau industri besar, industri kecil kan gitu, atau home industri. Ya judulnya kita masuk ke kategori itu kan gitu. Ya tentunya ini juga kan kami harus mempersiapkan juga kan gitu. Ya mungkin karena gencarnya kami melakukan publikasi kegiatan-kegiatan hasil ini sehingga ya mungkin dinilai seperti itu. Iya. Sudah mampu nih, padahal kita sebenarnya ya masih kurang, tapi kita tetap optimis lah, tetap optimis. Harus seperti itu. Oke Pak, terkait dengan orang-orang yang hari ini sedang dibina atau sedang mesantren di lapas itu, dari jumlah tadi 300 berapa Pak? 342. 340 dia yang harusnya hanya diisi dengan 80 orang. Nah saya ingin penasaran sebenarnya, dari jumlah 342 orang itu yang memang mereka yang berperkara itu banyaknya yang apa sih Pak? Oh. Kasus Jadi- hukumnya jadi gitu Pak? perkaranya. Ya kalau di lapas sih macam-macam lah ya. Ya ada pencurian, ya kan, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, perampokan, kasus narkoba, tipikor juga ada, penipuan juga ada, penggelapan, ya macam-macam lah. Kasus-kasus yang ada di lapas ya kan gitu, pemalsuan segala macam lah, gitu ya. Seperti itulah kejahatan-kejahatan secara umum begitu ya. Kasus kejahatan ada semua ya Pak di situ? Iya ada lengkap. Jadi buku KUHP ada semua di situ. Tapi kalau mayoritas ada nggak sih bisa diklasifikasikan? Kalau yang di Tasik sendiri Mayoritasnya kasusnya apa? ya Bang, itu kebanyakan itu kekerasan, ya kan, penganiayaan, penipuannya, ya kan gitu. Dan narkoba ya ada juga tapi nggak terlalu besar kalau di Tasik. Oke. Iya, dan memang kan semakin banyak orang yang jumlahnya semakin banyak. Kayak misalnya soal SDM nih Pak. Kebayang saya kerepotannya gitu, karena kan tetap aja mungkin ketika awalnya memang kapasitas lapas kelas 2 Tasikmalaya itu hanya menampung 8 orang, otomatis SDM-nya juga mungkin segitu. Itu dengan mengurus segitu gimana menyikapinya Pak? Mengurusnya gitu loh. Ya memang kalau dari segi kekuatan kita jumlah petugas seluruhnya ada kurang lebih 94 orang ya, 94 orang dibagi dua lagi tuh, dibagi dua, satu lagi untuk kegiatan administrasi perkantoran mengenai masalah rumah tangga dan sebagainya, sebagian lagi untuk masalah teknis, teknis pembinaan dan teknis pengamanan, dan juga perawatan di situ ya kan. Ya jadi tentunya ya memang kita harus mempunyai strategi sendiri untuk bisa seperti itu kita melakukan pendekatan komunikasi, ya kan gitu. Jangan sampai ada hambatan-hambatan tentang pelayanan kami sehingga menjadi stimulan untuk melakukan kegiatan yang melanggar gangguan keamanan dan ketertiban di dalam kepada para penghuni. Ya makanya selalu petugas saya selalu melakukan pendekatan-pendekatan, bertindak tegas tapi terukur, gitu kan, tidak arogansi sehingga mereka merasa inilah lingkungan saya, ya. Apabila mereka sudah merasa aman di dalam, sudah berkomunikasi bagus dengan petugas, ya udah insya Allah situasi kondusif akan tercipta dengan sendirinya. Oke. Tapi justru kalau misalkan secara ini kalah jumlah ya Pak ya kan udah pasti kan Pak, gitu. Makanya kan pola pendekatan seperti kayak misalnya keagamaan segala macam itu juga membuat mereka nyaman di situ dan tidak ada keinginan buat hal-hal yang ini. Nah kalau misalkan dari pengalaman nih Pak, ketika ya tadi seperti disinggung juga terkait dengan ada kasus-kasus yang dikendalikan misalnya kasus narkoba nih dari lapas. Itu memang benar dan bagaimana bisa terjadi sebenarnya? Di mana titik kesalahannya sehingga itu bisa terjadi sih Pak? Saya penasaran juga tuh. Ya kalau itu mengenai kadang-kadang mengenai sistemnya ya, sistem kita juga ya kan gitu. Kalau pemeriksaan, kalau dulu ya sebelum pandemi kan orang berkunjung bertatap muka langsung ketemu dengan pihak keluarga, ya kan gitu. Ada barang bawaannya, ya kan gitu. Barang bawaan yang entah disisipkan di mana kan pada saat itu. Jadi sehingga mungkin kalau kita masuk bandara ya,
kita kan ada X-ray itu. Iya. Nah itu bisa kelihatan kita nggak punya itu sebagian besar pada saat itu. Ya kita periksa secara manual. Manual lihat Ya, gitu ya Pak. dari Sarpras, kemudian juga dari SDM petugas. Ya di setiap instansi mungkin ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Ya sehingga terjadi seperti itu. Adanya kalau kerjasama yang kurang bagus antara petugas dengan narapidana untuk melakukan kejahatan narkoba, ya kan gitu. Ya tapi dengan sangat tegas sekarang mulai dari sekarang sudah banyak lah petugas-petugas kita yang dipecat. Ya jadi ini salah satu fungsi penindakan yang memang harus mau nggak mau dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap oknum-oknum petugas yang secara ini terlibat langsung dalam kegiatan kejahatan narkoba. Bahkan kemarin pun juga ada penjahat-penjahat para pelaku narkoba yang dari pegawai ya itu sudah dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi bukan napi aja yang dikirim ke Nusa Kambangan. Pegawai yang bermasalah dihukum dan juga dikirim ke Nusa Kambangan. Itu memang istilahnya untuk untuk meredam dan juga kalau bisa udahlah petugas kita bertugas dengan secara baik, secara profesional. Ya kan kita nggak usah ya memang godaan tugas ya iming-iming segala macam itu masih biasa lah seperti itu. Tinggal kita sebagai petugas gimana integritasnya kan gitu. Oke. Nah, sedikit lagi saya soal modusnya nih Pak. Itu mungkin selama bertahun-tahun Pak Davi bergelut di bidang itu. Kalau yang modus yang paling menarik kayak misalnya tadi untuk kayak penyelundupan, itu kan katanya juga ada yang dimasukkan ke apa, dimasukkan ke apa. Itu kayak gimana sih Pak ceritanya? Ya sepengalaman saya yang saya saksikan ya ada penyelundupan yang lewat makanan, ada yang disisipkan seperti waktu saya tugas di satu daerah, saya menemukan itu sabu dimasukin dalam perut ikan. Jadi ikan kuah, ya, sayur ikan, gitu kan. Nah di dalam sayur ikannya itu ada sabunya, ya kan gitu. Ya itu kan kita melakukan pemeriksaan barang-barang yang masuk nih, ya kan tetap dengan memperhatikan norma-norma kesopanan. Jadi makanan nggak kita acak-acak enggak. Kalau kita perut ikan maksudnya ya kan kita memang seperlunya seperti itu. Kemudian juga yang diselundupkan di dalam rokok, ya kan, ganja, sabu, gitu kan, ekstasi, inex itu kan, banyak lah seperti itu. Terus obat-obat yang sejenis obat yang lain kayak Deximer apa segala macam harus diselundupkan seperti itu. Kalau obat-obatnya nggak sebenarnya gimana kan, tapi tetap dilarang kan gitu. Ada juga yang pelemparan dari luar ya. Ya mungkin mereka sudah janjian sebelumnya atau sudah dikondisikan sebelumnya bahwa jam sekian, hari sekian nanti saya akan dilempar barang berupa ini ya gitu. Wah, dilempar ya. Lagi tempat saya di pinggir jalan. Jalan Dr. Soekarjo itu langsung langsung tembok itu kan. Di sebelahnya rumah makan kan tinggal dilempar kan gitu. Iya. Jadi modus-modus untuk penyelundupan barang-barang terlarang ya banyak. Ada juga malah disembunyikan di dalam badan. Pernah waktu itu juga saya pernah menemukan itu dimasukkan dalam anus ya. Senekat itu ya? Iya, itulah sampai senekat itu ya. Mungkin Mas Ilmi juga sudah lihat kali di istilahnya di bandara-bandara ada orang yang selundupkan yang ada yang dimakan, bahkan ditelan ya, gitu seperti itu. Ya itulah kurang lebih seperti itu. Sampai dimasukkan dalam anus, pakai kondom, dimasukin obat terlarang dimasukin. Ya nekat juga ya orang. Ya maksudnya nggak kepikiran sampai pengen lolosnya gitu ya. Seperti itulah. Ya, apalagi dengan menggunakan medianya misalnya wanita kan gitu, disembunyikan. Iya benar Pak. Entah di braknya, ya kan gitu, di pampers anaknya, macam-macam modusnya. Iya benar. Wah ini tapi kan sekarang kalau misalnya modus-modus kayak gitu, ya itu tadi sebenarnya dengan alat yang canggih juga mungkin harusnya bisa mendukung ya Pak ya? Bisa mendukung gitu kan. Itu masih manual ya, tentunya ya manual kan juga memakan waktu kan. Manual dan keterbatasan juga, apalagi kayak misalnya nanti soal perempuan misalnya, walaupun memang di belakang tapi kan ada norma-norma yang tentu saya setuju pasti kalau itu. Wah, complicated juga ternyata soal ini. Oke Pak, terakhir hari ini kemarin saya juga mendengar berita yang cukup good news juga terkait dengan kegiatan Hari Bakti Kemasyarakatan ya Pak ya? Yang ke-57, kemudian ada kegiatan porseni atau olahraga, itu seperti apa sih Pak kegiatannya? Ya, tentunya ini kegiatan rutin setiap tahun di bulan April, menyongsong bulan April karena bulan Hari Bakti Kemasyarakatan. Ya tentunya ini juga sebagai satu sarana silaturahmi ya, dan juga untuk istilahnya untuk berolahraga, menimbulkan keakraban antara petugas dengan para warga binaan, petugas dengan petugas, warga binaan dengan para warga binaan, sehingga mereka melakukan aktivitas yang positif ya. Tentunya ya kita tetap
awasi ya, dan juga kegiatan-kegiatannya yang sekiranya yang sederhana lah gitu kan, kayak main bulu tangkis, main voli, pingpong, catur. Kemudian juga dari perlombaan kegiatan keagamannya ada MTQ-nya, ada lomba azan. Gitu. Kan gitu. Wah, seru kayak di pesantren baik kayak gitu. Cuma nggak ada lomba panjat tebing kan. Panjat, kalau di luar ada panjat pinang kan gitu. Itu ya, jadi tadi soal melibatkan kayak misalnya bola voli antara tim narapidana dengan petugas lapas, itu menarik juga. Itu nggak apa-apa, nggak bakal hantam lah ya. Namanya di olahraga kan universal ya. Jadi di situ sudah tidak ada lagi. Kalau saya pernah main kemarin pembukaan langsung main saya. Oh gitu, tapi langsung turun. Iya, mereka cemes saja, nggak tahu itu kalau lapas yang mau dicemes nggak apa-apa. Tapi itulah sedihnya seperti itu, namanya kita berolahraga ya. Apalagi di tengah pandemi gini kan, kita harus meningkatkan imunitas dan juga menjaga kesehatan, ya kan gitu. Ya tentunya juga kegiatan-kegiatan ini ya sangat mendukung lah. Gitu. Oke, kemudian soal ini Pak, di tantangan di tengah pandemi ini, apa inovasi-inovasi yang sampai hari ini masih diterapkan untuk pencegahan penularan COVID ini Pak? Karena kan apalagi ya dengan ya kapasitas yang over atau segala macam itu ada kesulitan. Bagaimana untuk program-program antisipasi itu Pak? Ya memang banyak hikmah ya yang bisa kita ambil pada saat kejadian pandemi COVID-19 ini. Seperti pelayanan kami ya, pelayanan kami dulu ya mungkin bisa pelayanan langsung. Para keluarga, keluarga binaan, saudaranya, sanak famili bisa datang bertemu, ya kan, bercerita di dalam, makan bareng kan gitu. Jadi di tengah pandemi ini kita dilarang untuk bertemu. Jadi mulai dari pandemi seru-serunya di bulan Maret itu ya, tahun kemarin ya, sampai dengan sekarang itu mereka belum pernah ketemu lagi sama pihak keluarganya. Karena ya memang situasinya seperti itu. Dan kami juga diinstruksikan oleh pimpinan kami belum boleh menerima kunjungan fisik. Ya tentunya kami di satu sisi agak berkurang pekerjaan, ya kan gitu. Tapi di satu sisi semangat untuk melayaninya, dan juga kami mengakomodir gimana sih rasanya kalau saya sendiri nggak ketemu sama keluarga. Mas Hilmi nggak pernah ketemu sama keluarga kan. Ya tentunya kami selaku pembina kan melihat dan merasakan secara psikologisnya mereka itu seperti apa. Ya kami mencoba memfasilitasi, ya itulah tadinya ada hikmah yang tadi itu. Jadi kami memanfaatkan teknologi informasi dengan media video call, ya kan gitu. Jadi kita kasih kesempatan para narapidana menghubungi keluarganya lewat video call, ya, walaupun lewat aplikasi Zoom. Jadi bertemu langsung dengan kita fasilitasi. Kemudian juga ya itu, dan juga mereka tidak bertemu langsung, kita kasih mereka boleh menitipkan barangnya. Mungkin mereka masak sayur di rumah, menggoreng tempe di rumah, dititipkan untuk si A gitu kan. Buat siapa Bu? Buat Pak Hilmi katanya kan gitu. Jangan Pak. Hilmi yang lain kan. Ini masakan dari rumah kan, begitu mereka menerima titipan makanan dari rumah kan ingat kan aromanya. Ini sensasinya beda. Beda. Istri saya lagi masak pakai daster. Ngebayangin ya kan. Ya kan gitu. Kalau tidak aroma hawa rumahnya kan gitu, aroma apanya. Ya itu salah satu untuk mengurangi depresi dan stres para warga binaan. Ya tentunya kami selalu mencoba, dan juga ada layanan-layanan yang self service gitu kan. Misalnya sekarang mereka nggak boleh ketemu ya kan gitu. Jadi mereka bisa melihat, kita sediakan sendiri mesin, mereka bisa tahu keluarga datang nih. Memang sudah terdata, mereka fingerprint di mesin itu self service, mereka bisa lihat suami saya sudah dihukum berapa lama nih, sudah masuk program apa nih, apakah sudah bisa asimilasi, apakah pembebasan bersyarat atau apa. Mereka bisa lihatin walaupun tidak ketemu dengan petugas sama sekali. Jadi kita sudah siapkan mesinnya di luar, mesin self service gitu. Atau kita siapkan di dalam, silakan ibu lihat sendiri. Jadi nggak bisa kontak langsung. Tadi menyinggung asimilasi nih Pak. Kemudian ada istilah juga remisi ya Pak. Kalau misalkan yang menentukan pengurangan masa tahanan, itu siapa sih yang menentukan Pak? Sebenarnya kalau itu kan ada estimasi waktu ya. Mereka yang minimal sudah menjalani pidananya atau masa hukumannya selama kurang lebih 6 bulan berhak memperoleh remisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ya kan gitu. Jadi Hilmi dihukum 1 tahun, amit-amit ya. Jangan Pak. Itu baru 6 bulan, Pak Hilmi sudah bisa disuruh dapat remisi pengurangan. Remisi awal pertama kita dapatkan 1 bulan. Ya, nanti begitu 17 Agustus
Misalnya Mas Hilmi 1 Januari 2021 bebasnya 1 Januari 2022 gitu kan. Pada saat bulan udah 6 bulan kita usulkan remisi, berarti nanti pas 17 Agustus sudah dikurangi hukumannya Mas Hilmi 1 bulan, ya kan karena mau keluar remisi. Jadi nggak 1 Januari, bisa 1 Desember 2021. Oh, iya. Kan gitu. Terus kalau misalkan ada juga yang berkelakuan baik itu dijadiin aja, Pak. Yang berkelakuan baik, oh dia kelihatan benar-benar selain ketentuan kayak misalnya dia punya atau ada semacam kelebihan, kemudian itu juga masuk juga, Pak? Iya, mereka yang punya keahlian khusus dan mempunyai apa istilahnya kelebihan-kelebihan yang memang untuk bisa didukung dan sesuai dengan aturan untuk diberikan remisi tambahan, ya kan gitu. Iya. Dan juga ada program asimilasi, ya kan? Iya, betul. Apalagi di tengah Covid itu juga kan dulu sampai yang dikeluarin kayak kemarin kasus si Ami asimilasi ternyata maling lagi. Ya waktu ini kan program yang 2021 ini berkelanjutan dari tahun 2020 ya, sesuai dengan instruksi Pak Menteri Hukum dan HAM waktu di tahun kemarin kan mereka dibebaskan kurang lebih sekitar 35 ribuan lah pada saat itu yang tahun 2020. Nah, sekarang dilanjutkan lagi sampai dengan Juni 2021. Ya kan? Permen yang sekarang ini sampai dengan bulan Juni nih. Nanti kalau bulan Juni masih bagus lagi, masih COVID-nya belum hilang, ditambahin lagi mungkin kan gitu. Kalau udah lepas asli masa nggak dilepasin, Pak? Banyak nggak? Banyak kemarin. Ada sekitar udah 100-an lebih lah. Oh, 100-an lebih. Ya kan gitu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sih jangan ada yang balik lagi gitu sampai dengan hari ini. Ya kan gitu. Mudah-mudahan. Insya Allah kan gitu. Penting kita memang seleksinya kita seleksi betul, kita selidiki rumahnya, kita minta jaminan dari keluarganya. Tolong selama dia jalannya asimilasi COVID atau asimilasi di rumah. Karena program COVID, tolong dijaga lah, diingetin, jangan sampai dia melanggar hukum lagi karena sanksinya akan lebih berat. Gitu. Ini pertanyaan agak ini juga, Pak, terkait kalau misalnya di lapas itu katanya memang malah lebih ahli kalau pas keluar tadinya malingnya biasa, levelnya 1 jadi level 2. Iya. Itu gimana sih, Pak? Kalau itu kan walaupun mungkin bukan tanggung jawab Kalapas juga sebenarnya, sorry Pak, tapi kan bagaimana ya itu fenomena kayak gitu tuh? Menarik juga apa yang disampaikan Mas Heri. Ada levelnya itu kayak keripik pedes iya. level 1, level benar. Ya tentunya ini secara otomatis ya proses pembelajaran yang memang kadang-kadang seperti kayak sekarang nih saya bergaul sama Mas Helmi, sekarang saya kepala LP, ya kan gitu. Karena kan saya ngelihat Pak Helmi cara menyajikannya, cara menyiarkan, berarti kan saya dapat tambah ilmu lagi nih, ya kan gitu. Cara mempodcastnya seperti apa sih? Saya dapat tambahan nih kan gitu. Tapi itu kan satu hal yang positif kan gitu. Nah, begitu pula juga dengan keadaan di dalam lapas, ya kan. Masuk pencuri ayam, dia bergaul tetangganya itu ya, kamu masuk apa? Kasusnya pencuri motor, belajar. Diajarin, ya syukur-syukur dia mau terima, kalau enggak ya alhamdulillah kan berarti dia tidak seperti itu. Itu namanya pembelajaran secara masyarakat umum. Yang di luar ataupun yang di dalam seperti itulah karena interaksi komunikasi sehingga dan itu sama sekali di luar kemampuan ini harus mengandalkan itu ya Pak ya. Istilahnya ya itulah prosesnya umum gitu kan ya kan gitu. Kejadiannya juga umum seperti yang saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu dari podcast itu apa kan. Setelah saya datang kemarin saya jadi tahu. Mungkin kita bisa nanti membuat suatu media seperti ini walaupun sederhana kita podcast. Kita cari hostnya dari mana kan gitu. Maka saya nanti yang undang Mas Henry. Siap boleh Pak. Tapi bagus juga tuh Pak bikin podcast dengan narasumnya para narapidana digali kenapa itu keren loh Pak. Iya boleh, bisa. Nanti saya siapkan medianya kalau mau. Misalnya ngopi bareng di Hotel Prodio kan gitu. Wis. Jadi ini Pak keren Pak. Iya, silakan narapidananya. Saya tidak akan ini silakan. Narapidananya diwawancara. Keren Pak. Ya kan gitu. Ini boleh. Ini luar biasa inovasi yang keterbukaan yang memang komitmen dari Pak Davin nih Pak Kalapas. Jangan biar masyarakat pun juga tahu. Ya kadang-kadang ya keberhasilan pembinaan di satu lapas itu kan didukung 3 unsur Mas Helmi. Petugas, narapidana sendiri dan juga masyarakat. Masyarakat ini bisa keluarga, bisa pemerintah setempat, ya, atau unsur-unsur yang lain yang memang peduli pada ini. Ya sekarang seperti ini, Mas Helmi masuk penjara terus bebas. Gimana masyarakat menyikapi Helmi ini? Jangan dideketin. Iya benar Pak. Dia mantan penjahat, ya kan gitu. Mantan banci.
Asal mati di penjara jadi laki-laki. Ya kan gitu. Ya sehingga kan istilahnya stigma itu kadang-kadang ya turut berpengaruh terhadap perkembangan psikologinya dia. Padahal dia sudah dikasih pelajaran tadi, sudah mengaji, bisa, dia sudah punya keahlian, tapi begitu dia mau berinteraksi ke masyarakat ya walaupun tidak menolak secara vulgar, tapi kan ada istilahnya sikapnya ya, stigma itu. Ulah dilibatkan dia mantan penjahat. Liur, kan gitu. Padahal dia harus juga gabungnya gitu. Masyarakat juga harus terbuka masyarakat ya. Harus juga istilahnya memahami seperti itu. Nah, makanya kalau program seperti itu nanti Mas saya mau podcast dengan para narapidana, saya silakan. Tapi di sana kan gitu. Nggak bisa saya bawa ke sini. Ya biar bisa lihat live langsung. Iya juga ya, benar. Kira bisa diundang ke sini. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan langkah-langkah oleh Pak Davi sendiri sebagai Kalapas, walaupun 3 bulan sudah banyak gebrakan segala macam. Komitmen ke depan apa nih Pak yang ingin tentunya target-target atau inovasi-inovasi yang akan dituangkan di Lapas Tasikmalaya tentu saja untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan oleh Pak Davi sendiri terkait dengan program atau segala macamnya. Ya, intinya kami dari pihak lapas ingin memberikan satu perubahan ya kepada para mereka yang pelanggar hukum yang dibina di Lapas Tasik. Ya tentunya mereka pada saat keluar nanti mereka sudah menjadi warga masyarakat yang baru, masyarakat yang baik dengan karakter yang lebih bagus ya kan gitu, taat hukum dan mempunyai satu keterampilan sehingga mereka bisa menghidupi keluarga dan juga bisa berguna untuk masyarakat. Ya, tentunya kalau dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pihak lapas, kami selalu ingin berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya walaupun dengan keterbatasan sarana yang ada pada kami, tapi kami berusaha. Dan juga kami tidak istilahnya menerima saran dan masukan kritik dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan di lapas. Ya tentunya sama-sama untuk kita bisa membangun pemerintahan yang khususnya di Kota Tasikmalaya ini menjadi lebih bagus, lebih sinergis ya kan gitu, sehingga tugas dan fungsi kami menjadi lebih baik lagi kan gitu, seperti itu.